Halo teman-teman semua, video ini disponsori oleh belajargiat.id, les privat online matematika untuk SMP dan SMA. Nah, untuk teman-teman yang tertarik, silahkan klik link di bawah ya. Oke, ditunggu. Nah, untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat sama seperti sebelumnya, yang harus kita lakukan, kalau misalkan masih dasar ya, biar kita ada bayangan bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat, kita perlu menggunakan garis bilangan. Itu kalau misalkan kita masih di awal-awal ya, jadi secara manual kita pakai garis bilangan. Jadi ini kita gambar dulu. Kemudian misalkan ini kita tulis dari angka -1, sebenarnya dari angka apa aja boleh, biar lebih enaknya. Misalkan kita tulis dari -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke. Jadi ini permisalan ya. Jadi kalau misalkan mau ditulis dari -5 juga boleh, dari yang lain-lain juga boleh. Nah, misal di sini kita punya contoh soal dari bilangan bulat 3 ditambah 6. Jadi misal ini soalnya 3 ditambah 6 itu berapa? Oke. Nah, diingat-ingat, jadi pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu berlaku aturan. Kalau menjumlahkan sebuah bilangan bulat positif, kita pindah ke kanan. Oke. Maksudnya pindah ke kanan di sini berarti misalkan kita punya angka 3. Ini ya, kita punya angka 3. Terus 3 itu maksudnya pindah ke kanan, berarti dari 0 ya, semuanya kalau misalkan kita menjumlahkan atau mengurangkan semuanya awalnya dari 0 dulu. Berarti ini 0 pindah ke kanan sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Oke. Sebanyak 3 langkah berarti ke kanan ini sampai angka 3. Oke. Nah, selanjutnya dijumlahkan dengan angka 6. Ini ya, dijumlahkan dengan angka 6. Berarti ke kanan lagi, karena tadi kalau menjumlahkan sebuah bilangan bulat positif kita pindah ke kanan, berarti jalan ke kanan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ternyata berhenti di angka 9. Berarti dari sini kita tahu bahwa 3 dijumlahkan dengan 6 itu hasilnya adalah 9. Oke. Nah, ini secara manualnya ya, secara manual menggunakan garis bilangan. Nah, kalau misalkan -3 ditambah 7 itu artinya gimana? Berarti sama. Pertama kita gambar garis bilangan dulu. Oke. Jadi kita gambar garis bilangan dari sini ya. Kita gambar. Terus kita tulis, karena mulainya dari ini kita tulis -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Oke, jadi kalau misalkan kita diminta atau ditanyai -3 ditambah 7 berarti sama dengan ini. Kalau misalkan secara biasanya juga bisa kita tulis dengan 7 dikurangi 3, kita pindah posisinya ya, jadi 7-nya jadi di depan, -3-nya jadi ke belakang. Nah, itu sama aja. Nah, nilai yang angka positif ini lebih besar dari negatif berarti hasilnya pasti positif. Jadi kan ini angka positifnya ada 7, angka positifnya 7, kemudian angka negatifnya 3. Angka positif itu lebih besar daripada negatif, kan 7 lebih besar daripada negatif 3. Berarti nanti hasilnya pasti positif ya. Berarti ini nanti hasilnya pasti positif. Oke. Kebalikannya, kalau misalkan kita punya ininya negatif 7, terus ini positif 3, nah berarti kemungkinan nanti hasil penjumlahannya itu negatif. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan menggunakan garis bilangan, dihapus dulu. Menggunakan garis bilangan,
kita lakukan kayak tadi ya. Kita lakukan kayak tadi, berarti negatif 3. Ini kita mulai dari 0 ya. Kita mulai dari 0. Kalau misalkan ada aturan sebelumnya tadi, berarti kalau mengurangi sebuah bilangan bulat positif, kita pindah ke kiri. Oke. Nah, ini kan negatif 3, berarti kita dikurangi 3 kan, berarti pindah ke kiri sebanyak 3 kali. 1, warna beda aja. 1, 2, 3. Berarti ke kiri sebanyak 3. Oke, berarti titik akhirnya di negatif 3. Kemudian ini dijumlahkan dengan 7. Dijumlahkan dengan 7 berarti kalau penjumlahan bilangan positif itu kita pindah ke kanan. Berarti ke kanannya sebanyak 7 ya. Ini kita hapus dulu. Berarti ini ke kanannya sebanyak 7. Dimulai dari min 3 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ternyata negatif 3 ditambah 7 itu hasilnya berhenti di 4. Berarti di angka 4. Berarti hasilnya adalah 4. Kan ini sama dengan kayak tadi yang kita bahas sebelumnya. 7-nya misal kita pindah ke depan. Negatif 3. Nah 7 kurangi 3 itu juga sama dengan 4. Berarti sama aja, kita mau pakai garis bilangan secara manual atau dipindahkan ke belakang. Oke. Nah selanjutnya contoh lain lagi. Misal kita punya angka negatif 5 ditambah negatif 7 ya. Tambah negatif 7. Oke, nah kalau kayak gini gimana nih? Kalau negatif 5 ditambah negatif 7. Kalau misalkan secara menggunakan garis bilangan caranya kayak tadi, berarti kita ke kiri sebanyak 5, terus ke kiri lagi sebanyak 7. Karena ini negatif semua, dua-duanya, walaupun di sini ada tanda positif. Nah, diingat-ingat kalau misalkan dalam penjumlahan, kalian bertemu, ini ya, misal ada angka. Kita hapus dulu. Kalian punya angka ini negatif 5. Ini kan dijumlahkan. Terus ada tanda kurung negatif 7. Berarti ini positif ketemu negatif, itu yang menang negatifnya. Oke. Jadi kalau misalkan ada kurung min 5 plus negatif 7 itu hasilnya berarti sama aja dengan min 5 negatif 5 negatif 7. Gini ya. Berarti anggap aja kalau kayak gini berarti kita punya utang 5 terus utang lagi 7. Berarti utang kita tinggal berapa? 12. Nah, itu secara cepat ya. Kalau misalkan garis bilangan ya kayak tadi, kita gambar satu-satu ke kiri 5 kali terus ke kiri lagi 7 kali. Sama aja hasilnya, berarti ke kiri 12. Oke. Sama ya hasilnya. Nah, udah sampai sini paham? Berarti diingat-ingat kalau misalkan ini masih di penjumlahan ya ini. Jadi kalau misalkan kita punya angka 3 berarti positif, itu berarti kita jalan ke kanan. Kalau negatif berarti jalannya ke kiri. Gitu aja. Pokoknya intinya kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Nah, selanjutnya kalau misalkan pengurangan gimana? Sama aja, kita coba gambar ini. Nah, kemudian misalkan soalnya adalah 6 min 2. 6 min negatif 2 itu hasilnya berapa? Nah, di sini misal kita coba tulis dari negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Tadi kita tahu kalau positif ke kanan mulai dari 0, kalau 6-nya kan positif berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini ke sini ya 6. Nah, kemudian dikurangi 2. Dikurangi
itu tandanya negatif, berarti dia ke kiri 2 kali dari angka 6. 1, 2. Berarti ke sini 2. Berarti berhentinya di angka 4. Berarti 6 dikurangi 2 itu hasilnya 4. Oke. Jadi ini contoh penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Gampang banget kan? Oke, sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya, jadi kita ambil kesimpulan ya dari operasi bilangan bulat penjumlahan dan pengurangan yang kita bahas ini tadi. Berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwa kalau misalkan menjumlahkan bilangan bulat positif, kita jalan ke kanan. Dan kalau misalkan kita menjumlahkan bilangan negatif, kita jalan ke kiri. Nah, ini ada tambahan lagi kalau misalkan kita dikasih angka dalam kurung ya. Dalam kurung. Misalkan ini positif ketemu dalam kurung negatif. Ini berarti nanti hasilnya adalah pertemuan ini yang menang adalah negatif. Sama aja dengan kalau misalkan ini negatif terus ketemu dalam kurungnya itu positif, yang menang adalah negatif. Oke. Nah, kalau misalkan positif ketemu positif, ya hasilnya positif. Oke, ingat-ingat. Nah, kalau misalkan negatif dalam kurung ketemu negatif, ini berarti hasil mereka adalah positif. Ya, berarti kalau misalkan kita punya ini 4, ini 2, berarti sama aja dengan 4 dikurangi 2. Oke. Terus misalkan ini juga 4, ini 2, berarti hasilnya juga sama 4. Ini karena yang menang negatif, berarti ini kurangi 2. Nah, kalau misalkan ini 4, ini 2, ya berarti 4 ditambah 2. Oke. Kalau misalkan ini 4, ini 2, berarti sama 4 ditambah 2. Karena negatif ketemu negatif ini tadi positif. Oke. Jadi itu secara sekilasnya. Kemudian kita lanjut ke contoh ya. Kita contoh soal ya. Misalkan kita punya ini, di sini ada 5 pernyataan. Kita disuruh menentukan benar atau salah pernyataan ini. Jadi ini disuruh menentukan benar atau salah ya. Oke, yang nomor 1, coba kalian baca dulu terus dijawab ini benar atau salah. Ketika 2 bilangan bulat positif ditambahkan, nah itu diperoleh hasil bilangan positif. Gimana? Kalau ada 2 bilangan positif dijumlahkan, itu hasilnya pasti selalu positif. Benar atau enggak? Gimana? Benar ya. Jadi ini jawabannya adalah benar. Berarti kalau misalkan ada 2 bilangan bulat positif yang dijumlahkan, itu hasilnya pasti emang selalu positif. Karena tadi kita tahu kalau positif ketemu positif hasilnya positif. Contohnya, misalkan kita punya angka di sini ya. Kita punya 2 angka positif pertama 34, kita jumlahkan dengan 45. Berarti hasilnya adalah 79. Oke. Hasilnya adalah 79. 79 kan juga positif. Terus contoh lagi. Misalkan 67 nih dijumlahkan dengan 109. Dua-duanya positif. Hasilnya juga akan positif, yaitu 176. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, ketika 2 bilangan negatif ditambahkan diperoleh hasil bilangan positif. Benar atau salah nih? Ketika 2 bilangan ya negatif dijumlahkan, dua-duanya berarti negatif, diperoleh hasil bilangan positif. Benar atau enggak? Salah dong, ya kan? Salah. Kenapa salah? Gimana kenapa salah? Karena coba kita biasanya untuk membuktikan seperti ini kita ambil contoh. Misalkan kita punya negatif 6 dijumlahkan dengan negatif 7. Nah, gimana? Berarti kan sama kayak sebelumnya. Berarti ini negatif 6, ini positif ketemu negatif, berarti menang negatifnya. Berarti negatif 6, negatif 7. Kita punya utang 6, utang lagi 7. Berarti kita
tetap punya utang kan, utangnya jadi 13 karena utangnya nambah. Nah, ini hasilnya negatif. Nah, negatif ini berarti bukan bilangan positif. Jadi pernyataan yang benar adalah ketika dua bilangan bulat negatif ditambahkan, kita mendapatkan bilangan bulat negatif. Jadi yang benar harusnya ini diganti dengan negatif. Oke. Diingat-ingat kalau dua bilangan negatif ditambahkan hasilnya pasti negatif. Oke. Nah, yang nomor 3. Ketika bilangan bulat positif dan negatif ditambahkan, kita selalu memperoleh hasil bilangan negatif. Salah, benar atau salah? Gimana? Coba ditebak di ini dulu hasilnya apa? Salah ya. Berarti ini hasilnya tuh salah. Kenapa salah? Karena kita ambil contoh, misalkan kita punya contoh negatif 9 ditambah 16. Nah, hasilnya berapa? 7. Padahal 7 itu positif. Berarti salah. Berarti pernyataan ini salah. Berarti ketika bilangan positif dan negatif ditambahkan, itu hasilnya bisa negatif, bisa juga positif. Tergantung, kayak yang pernah dibahas tadi. Diingat-ingat, misalkan ada dua bilangan. Misalkan ini negatif 9 ditambah 16 ya. Angka positifnya ini lebih besar daripada angka negatif, berarti hasilnya pasti positif. Oke. Nah, kalau misalkan kebalik, ini dibalik, jadi angka positifnya lebih sedikit daripada negatif, berarti hasilnya negatif. Kan ini positifnya 9, negatifnya 16, lebih banyak negatifnya, berarti hasilnya negatif. Oke, diingat-ingat ya. Jadi kalau misalkan positifnya lebih banyak daripada negatif, itu hasilnya pasti positif. Kalau positifnya lebih sedikit dari negatif, berarti hasilnya negatif. Berarti ini yang benar adalah ketika bilangan bulat positif dan negatif ditambahkan, itu hasilnya bisa negatif, bisa positif. Oke, jadi hasilnya bisa positif sama negatif ini ya. Nah, selanjutnya nomor 4. Negatif 9 ditambah 4 sama dengan 9 dikurangi 4. Benar atau salah? Gimana? Salah ya. Jadi jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Kalau negatif 9 ditambah 4 itu hasilnya berapa? Berarti ke kiri 9, terus ke kanan 4. Hasilnya adalah negatif 5. Oke? Karena negatifnya lebih banyak daripada positifnya, hasilnya negatif. Berarti 9 min 4 itu 5. Nah, ini positifnya lebih banyak. Ini 9 dikurangi 4. Positifnya 9, negatifnya 4. Berarti hasilnya ini positif. 9 min 4, 5. Oh, negatif 5 sama 5 kan nggak sama. Oke? Berarti ini pernyataannya salah. Oke, gampang banget kan? Nah, terus yang nomor 5. 7 ditambah negatif 6 dikurangi negatif 3 itu hasilnya sama dengan kalau 7 ditambah 6 dikurangi 3. Benar atau salah? Salah ya. Salah. Coba ini kita selesaikan satu-satunya sebelah kiri. 7. Nah, ini positif ketemu negatif. Menang negatifnya berarti ini 6. Terus ini negatif ketemu negatif. Jadinya positif. Berarti positif 3. Oke. 7 dikurangi 6, 1. 1 ditambah 3, 4. Berarti hasilnya 4. Nah, kalau ini 7 ditambah 6. Berapa? 13. Ya kan? 7 ditambah 6, 13. 13 dikurangi 3. Berapa hasilnya? 10. Nah, 4 sama 10 kan nggak sama nih. 4 sama 10 nggak sama, berarti pernyataan mereka ini salah. Berarti 7 ditambah negatif 6 dikurangi negatif 3 itu nggak sama dengan 7 ditambah 6 negatif 3. Oke? Oke. Dari sini paham? Nah, untuk
video ini cukup sampai sini. Jadi tadi kita udah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan ya. Ini menggunakan garis bilangan. Kalau menjumlahkan bilangan positif pindah ke kanan, kalau bilangan negatif pindah ke kiri. Terus ini tadi juga, ini penting juga ya, ini perlu dipelajari. Oke. Jadi kalau misalkan ada tanda kurung, yang menang yang mana, ini juga harus diingat-ingat. Nah, selesai. Terus ini tadi latihan yang kita pelajari, latihan pemahaman. Udah. Nah, selanjutnya di video selanjutnya kita akan bahas mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, sekian dari Kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.